Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tauluddin Bagaskoro, mahasiswa Universitas Bakri dengan NIM 11810003065. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis saya terhadap UMKM, yaitu toko buku pustaka insani dengan menggunakan metode bisnis model kanvas. Jadi yang pertama adalah latar belakang dari toko buku pustaka insani itu sendiri. Jadi pada awalnya itu si pemilik ini merupakan supplier buku seperti buku pelajaran, terus atlas, kamus, dan lainnya, dan juga Al-Quran yang berdiri secara independen dan berniat membuka toko buku ini sebagai usaha sampingan awalnya. Namun setelah melihat pendapatan dari toko buku pustaka insani ini, sang pemilik itu justru menjadikan toko buku pustaka insani ini sebagai usaha utamanya, dan usahanya di bidang supplier buku dan Al-Quran itu menjadi usaha yang sampingan. Lalu dari izin usaha sendiri, toko buku pustaka insani ini telah memiliki surat izin usaha perdagangan dan rutin membayar pajak per 5 tahun karena toko buku pustaka insani memiliki tempat yang tetap. Selanjutnya ada target market, resiko usaha, jadi resiko usaha ini yang pertama adalah sepi, karena tentu setiap usaha pasti ada naik dan turunnya, ada ramai dan sepinya. Yang kedua adalah terkena banjir, karena posisi toko buku pustaka insani sendiri berada di daerah yang rawan banjir gitu, dan menurut penuturan bapaknya ini pada tahun 2020 dia cukup mengalami kerugian yang cukup besar karena adanya banjir pada saat tahun baru 2020. Yang ketiga itu banyaknya saingan, karena toko buku pustaka insani ini sendiri berada di lingkungan sekolah, yang dimana di lingkungan sekolah itu pasti banyak ada tukang fotokopi atau koperasi yang dibangun sekolah gitu, yang belum tentu lengkap. Biasanya kalau koperasi sekolah itu ada beberapa hal-hal yang sangat detail gitu nggak dijual di koperasi sekolah, kayak misal tongkat pramuka gitu-gitu dan lain-lainnya. Yang selanjutnya ada tukang fotokopi. Tukang fotokopi itu pasti hampir semua tukang fotokopi itu pasti menjual alat tulis kantor, yang dimana alat tulis kantor merupakan salah satu komoditas utama dari toko buku pustaka insani sendiri. Next. Selanjutnya ada target market. Yang pertama anak sekolah, yang kedua mahasiswa, yang ketiga itu masyarakat sekitar. Dan dari sisi masyarakat sekitar sendiri kadang mencari keperluan event-event tertentu begitu, seperti 17 Agustus gitu. Jadi masyarakat sekitar mencari entah bendera, entah tongkat semapur, entah pita merah putih gitu dan lain-lainnya. Juga toko buku pustaka insani ini menjual alat keperluan musik cuman gak lengkap gitu, jadi kayak misal kayak senar gitar dan lain-lainnya. Jadi masyarakat sekitar ini bisa dikatakan sebagai salah satu target market dari pustaka insani itu sendiri. Selanjutnya ada BMC. Ini merupakan salah satu contoh gitu, banyak macamnya lah. Ini versi saya diagram BMC-nya. Yang pertama itu key partners, yang pertama itu distributor dan juga supplier. Jadi distributor sendiri, ketika saya menjelaskan key partners itu terhadap si pemilik, itu distributor itu kayak belanja gitu mungkin ya, tempat dia belanja. Lalu di yang kedua itu ada pihak bank penyedia edisi. Edisi sendiri itu merupakan electronic data capture. Jadi ini merupakan perangkat yang digunakan untuk mencatat informasi transaksi secara elektronik gitu. Dan ini biasa digunakan di minimarket atau di toko-toko itu ketika ada yang melakukan transaksi dan melakukan pembayaran secara debit atau kredit gitu. Dan di pustaka insani sendiri
menyediakan KJP gitu, bisa melakukan pembayaran dengan kartu Jakarta Pintar. Selanjutnya ada key activities. Jadi key activities ini menurut bapaknya itu dia bisa mengambil dari saran dari customer ketika memiliki kekurangan barang gitu. Jadi barangnya ketika nggak lengkap, biasanya customernya itu akan bilang gitu ke si bapak pemiliknya ini, misal kayak, Pak tolong dong pulpen ini diadain gitu, yang barang-barang lebih spesifik mungkin. Selanjutnya mencari distributor yang lebih lengkap gitu, karena kadang ketika si bapak ini belanja, katanya kadang ada beberapa barang yang nggak dapat gitu, pokoknya habis lah stoknya di distributor itu. Jadi si bapak ini harus mencari distributor lagi. Selanjutnya ada key resource. Yang pertama tentu distributor atau supplier, yang kedua toko, yang ketiga manusia, yang keempat internet atau sinyal. Dan internet atau sinyal sendiri ini kayaknya kemungkinan untuk mesin edisinya itu, mesin edisi, karena mesin edisi memerlukan kayak SIM card gitu kalau nggak salah. Selanjutnya ada value propositions. Yang pertama adalah harga yang bersaing, yang kedua barang lebih lengkap, dan yang ketiga bisa melakukan transaksi melalui mesin edisi. Karena nggak, sepertinya belum semua toko buku ini sekarang ini belum semua itu menerima transaksi melalui mesin edisi gitu, seperti KJP gitu. Mungkin KJP sih mungkin bisa ya, cuman kalau seperti bank-bank tertentu kayak misal menggunakan bank BCA, bank Mandiri gitu, kayaknya belum semua ada. Selanjutnya customer relationship. Jadi customer relationship dari toko buku pustaka Insani ini terhadap pelanggan-pelanggannya ingin menciptakan persona bahwa toko buku pustaka Insani ini merupakan toko yang ramah, nyaman, dan akrab gitu. Tadi juga saya bisa lihat ketika si bapak dan ibu ini melayani customer gitu, yang lumayan akrab sih interaksinya. Selanjutnya ada customer segments. Customer segmentsnya sendiri ini yang pertama ada anak sekolah, mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Dan channelsnya itu jadi cara penjualan itu secara langsung, jadi belum secara online gitu, belum bisa. Mungkin tadi bapaknya bercerita juga mungkin via telepon gitu, jadi buat yang kenal doang gitu, gitulah ibaratnya. Selanjutnya ada cost structures. Yang pertama ada fixed cost dan variable cost. Selanjutnya revenue streamsnya itu jadi penjualan secara langsung, karena si bapak ini belum membuka online gitu seperti Shopee atau apapun, atau apa ya, online shop gitu, belum. Dan selanjutnya ada cost structures. Yang pertama ada fixed cost. Jadi fixed cost sendiri, yang pertama ada etalase, yang kedua ada rak buku, yang ketiga ada rak pajangan. Selanjutnya ada listrik yang harus dibayar per bulan itu. Jadi listriknya ini si bapaknya cerita kalau listriknya itu pakai token. Lalu ada kontrakan toko dan pajak mesin edisi tadi. Yang variable costnya itu ada alat tulis kantor yang biasa belanja per minggu, seragam per 3 bulan, sepatu per 2 minggu, mainan anak itu belanjanya per 2 minggu, perlengkapan pramuka per bulan, dan buku-buku seperti Al-Quran, Atlas, Kamus, Iqra, Juz Amma, dan lain-lain. Dan si bapak ini tadi juga cerita kalau misalnya kalau dari segi buku-buku sendiri itu habisnya itu lama. Jadi mungkin karena dari sini jadi belanjanya per 3 bulan gitu. Dan biasanya juga bapaknya belanjanya ini misal kayak ada pesanan yang tadi supplier, kan si bapak ini punya usaha supplier gitu kan, supplier buku-buku dan Al-Quran. Dan si bapak bilang belanjanya itu kemungkinan barengan gitu, jadi sekalian. Dan ini foto observasi saya bersama sang bapak.
pemilik Pak Wasidi. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.